an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala alihi wa ashabihi tasliman ala salama tasliman katsiran. Salam puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita semua masih diberi kesempatan untuk bisa liqa akhlaqun nasyad pada sore hari di tempat yang kita cintai ini, dan mudah-mudahan menjadi tempat yang barokah dan tempat yang akan menjadi saksi kelak di akhirat nanti. Langsung saja, mungkin materi yang akan saya sampaikan sebuah materi yang sudah pernah didengar, yang sudah diulang-ulang, hanya saja mengingatkan kembali bagaimana keyakinan seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang pernah dikisahkan dalam perang Tabuk, dalam perang Dhatur Riqa yang dibersamai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika saat perang, seorang sahabat ketika itu bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau ikut dalam peperangan ini?" Karena beliau dalam satu riwayat mengatakan bahwa di sini ada rahmat Allah yang nanti yang akan turun. Di dalam riwayat lain, ketika mereka sampai di suatu pepohonan atau seperti di suatu lembah, mereka istirahat. Para sahabat istirahat mencari tempat masing-masing. Maka Rasulullah tinggal di sebuah pohon yang rindang. Pohon itu ketika Rasulullah datang sangat menaunginya. Pohon itu sangat menyukai ketika Rasulullah SAW datang. Beliau ditinggalkan seorang diri istirahat. Lalu para sahabat mencari tempatnya sendiri untuk istirahat. Kemudian datang seorang Arab Badui. Ya, tiba-tiba seorang Arab Badui ini yang awalnya akan diperangi oleh Rasulullah bersama kaum muslimin. Karena orang Arab Badui ini adalah orang yang tidak memiliki adab terhadap kaum muslimin, orang yang bejat, jahat. Tapi Rasulullah SAW tidak tergesa-gesa. Lantas seorang Arab Badui ini tadi mendatangi Rasulullah SAW yang sedang tidur di bawah pohon, mengambil pedang Rasulullah SAW dan menghunusnya kepada Rasulullah dan mengatakan, "Ya Muhammad, dari siapakah yang akan melindungimu saat ini?" Maka Rasulullah SAW dengan tenang menjawab, "Allah." Lantas setelah itu Arab Badui tadi bergetar tangannya sambil memegang pedang. Pedang itu jatuh ke tanah. Dengan ucapan yang Rasulullah SAW sampaikan saja membuat seseorang yang mendengarnya itu hatinya bergetar ketika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang sangat tinggi, Masya Allah, merubah seseorang yang dahulunya jahiliyah, yang dahulunya kelam. Mungkin kita tidak tahu bagaimana seseorang itu, tapi ketika Rasulullah SAW mempraktekkan dengan mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas ketika Rasulullah mengambil pedang itu kembali, Rasulullah menghunuskan pedang tersebut kepada orang Arab Badui tadi, lalu bertanya dengan pertanyaan yang sama, "Wahai orang Arab Badui, siapakah yang akan melindungimu saat ini?" Maka orang Arab Badui itu mengatakan, "Sesungguhnya sebaik-baik pelindung, maka lepaskanlah aku, wahai Muhammad." Lantas Rasulullah SAW berdialog dengan orang Arab Badui tadi. Orang Arab Badui tadi ketika berdialog dengan Rasulullah, para sahabat dengar, berkumpul kaum muslimin ingin membunuhnya atau menghakiminya karena melihat pedang Rasulullah SAW. Ketika salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dilakukan oleh orang Badui itu?" Maka orang Rasulullah SAW mengatakan, "Orang ini yang akan membunuh saya ketika saya sedang terlelap tidur." Lantas Rasulullah mengatakan, "Jangan dibunuh, karena orang Arab Badui ini sekarang sudah masuk Islam." Maka seketika itu dilepaskan oleh Rasulullah SAW. Lantas bertanya seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau lepaskan padahal dia ingin membunuhmu?" Lantas Rasulullah SAW mengatakan, orang Arab Badui itu sebenarnya mereka tidak tahu dengan siapa mereka itu berkeyakinan. Lantas Rasulullah SAW mengajarkan
Islam ya hanya di satu pertemuan yang singkat itu, yakni keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang merubah seseorang itu berubah menjadi lebih baik. Dan pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu kepada Arab Badui adalah, pergilah kamu kepada kaummu dan dakwahkanlah Islam. Maka ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Zatul Riqa, yang mana di dalam perang itu dinamakan Zatul Riqa adalah kaki yang diperban atau kaki yang dibalut, karena para sahabat ketika zaman dahulu berperang itu tidak menggunakan alas kaki karena kebiadabannya orang-orang Arab Badui yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka membuat kerusakan sampai para sahabat itu tidak menggunakan alas kaki, kakinya pecah, dinamakan perang Zatul Riqa. Dan ketika mereka melaksanakan sholat, disitulah para ulama juga berbeda pendapat, karena ada sholat namanya sholat khauf, sholat dalam keadaan takut. Tapi Rasulullah SAW sudah mencontohkannya sebagaimana yang telah para ulama jelaskan. Ada ibrah yang kita tangkap di sini, sebuah cerita yang sangat singkat tapi penuh makna yang dalam, sebuah keyakinan yang kuat. Kalau kita yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala, siapapun akan Allah tundukkan di atas muka bumi ini. Maka sejatinya kita sebagai seorang muslim, keyakinan itu harus kita kuatkan kembali. Sunnah-sunnah Rasulullah kita jalankan, insya Allah dengan izin Allah semua akan dimudahkan. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang yang sabar. Makna sabar para ulama berbeda pendapat, luas. Kita mengambil yang secara umum saja. Sabar itu seperti apa? Sabar dalam ketaatan ada, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Jadi para ikhwan, teman-temanku yang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita tumbuhkan kembali keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan diiringi dengan taubat, jujur dalam bertaubat. Dalam sebuah kisah, taubatnya seorang Fudail bin Iyad adalah ketika beliau mendengar suatu ayat. Sebelum taubat, Fudail bin Iyad adalah seorang perampok. Itu sangat terkenal di masanya, beliau perampok yang sangat ganas. Beliau ketika bermaksiat ingin melihat seorang gadis pujaan hatinya, beliau memanjat tembok atau seperti bukit. Tiba-tiba Fudail bin Iyad ini mendengar seseorang membaca ayat suci Al-Quran. Belum datangkah waktunya orang-orang yang beriman untuk bertaubat? Maka seketika itu Fudail bin Iyad mengatakan, ya Allah, aku akan datang. Hanya mengatakan, ya Allah, aku akan datang. Tapi penuh keyakinan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan seseorang yang kehidupannya di dalam kegelapan, dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya yang terang. Dan seketika itu Fudail bin Iyad pulang dan melewati suatu kabilah, dan kabilah ini adalah seorang yang sangat kaya waktu itu. Kabilah ini mengatakan, kita jangan melintas di tempat tersebut karena Fudail bin Iyad adalah seorang perampok yang sangat ganas, sangat bengis. Maka seketika Fudail bin Iyad, ya Allah, izinkan hamba-Mu bertobat. Dan seketika itu Fudail bin Iyad merasakan hatinya itu sangat luas, sangat lapang, tidak sempit seperti dahulu kala. Seperti itulah keyakinan seorang muslim. Seharusnya kita yakin terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita, terhadap apa yang telah Allah turunkan. Jadi jangan pernah ragu, apapun yang telah Allah tetapkan atas diri kita, insya Allah semua akan menjadi berkah, menjadi petunjuk bagi kita jika kita melaksanakannya, jika kita meyakininya. Mungkin dari saya ini saja. Sebelum penutup, hanya ada sedikit testimoni yang hanya sebagai analisa saya dan untuk kita semua. Jika nanti ada yang mau disaran atau yang lainnya boleh disampaikan. Yakni adalah seorang muslim itu harus memiliki jiwa yang kuat, jiwa yang tangguh, seorang jiwa yang penuh keyakinan. Islam itu berdiri di tangan seorang pemuda, sebagaimana para pemuda-pemuda Islam dahulu, Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih,
mereka semua pemuda Islam, tapi memiliki keyakinan yang sangat tinggi, keyakinan terhadap Allah, pengawasan terhadap Allah, mereka betul-betul mereka realisasikan, mereka tadaburi. Insya Allah jika kita kembali kepada apa yang diajarkan oleh Islam, insya Allah semua akan mendapatkan kebaikan untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Mungkin hazan ini akhir da'wana, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.